Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Senin 3 November 2025. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Mari kita mulai hari ini dengan kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita mulai perenungan kita saat ini dengan bersama-sama memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah karena kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami sampai dengan sekarang ini. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami dan berikan kami kesempatan untuk menjalani hari baru pemberian-Mu. Kami akan memulai hari ini dengan membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon berkat pertolongan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan kuasa Roh-Mu kami sungguh bisa mengerti, memahami firman-Mu, dan kami pun dimampukan mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari yang kami jalani. Hamba-Mu yang penuh akan dosa dan kesalahan ini, mohon perkenan Tuhan, layakkanlah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi kasih dan rahmat-Mu, Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa memohon pertolongan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar dan renungkan bersama saat ini terambil dari Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23. Mazmur pasal 50 ayat 23. Begini firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Sekali lagi, siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkan sabdanya, namun yang dengan sungguh-sungguh berjuang melakukannya. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita dalam Embun Pagi edisi hari ini adalah pujian dan tindakan. Sekali lagi temanya pujian dan tindakan. Dari tema itu sebenarnya kita sudah bisa menghayati bahwa pujian yang kita berikan kepada Tuhan memang seharusnya diwujud nyatakan dalam tindakan. Kalau kita menyatakan diri memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, namun itu hanya berhenti di dalam pujian melalui mulut kita, atau bahkan juga pujian yang berupa nyanyian sekalipun, seberapa pun nyanyian itu terasa luar biasa, terasa syahdu, terasa dahsyat, tapi kalau perbuatan kita sehari-hari justru tidak mencerminkan pujian dan iman kita kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang berbohong dan menipu diri kita sendiri. Oleh karena itu, tema pujian dan tindakan mau mengajak kita secara serius untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa pujian kita kepada Tuhan harus diwujud nyatakan melalui tindakan nyata kita sehari-hari. Bahkan kita harus menegaskan pada diri kita sendiri, kita harus berkomitmen untuk bisa meyakini bahwa saya baru disebut memuji dan memuliakan Tuhan jika tindakan sehari-hari saya sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu dalam rangka belajar dan memperjuangkan seperti apa pujian melalui tindakan yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari ayat yang tadi kita baca, kita dengar bersama, kita belajar dua hal. Yang pertama, coba mari kita kembali perhatikan dari ayat 23. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Dalam ritus Israel yang berpusat pada pengorbanan di bait Allah, di situ sebenarnya satu makna yang tidak boleh dilupakan adalah makna tentang rasa syukur di hadapan Allah sebagai Allah yang menyelamatkan, sebagai Allah yang menebus, sebagai Allah yang berkenan membangun relasi dengan umatnya. Nah, maka refleksi bagi kita yang pertama, kalau kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, maka yang pertama, mari kita hidup di dalam syukur. Korban-korban yang dinyatakan di bait Allah sebenarnya adalah ekspresi dari rasa syukur di hadapan Allah yang telah mengambil prakarsa, menebus dan menyelamatkan manusia. Nah, oleh karena itu yang pertama, pujian kepada Allah harus kita wujud nyatakan melalui rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi kita baru sungguh-sungguh memuji Allah kalau hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan rasa syukur, kesadaran bahwa Allah begitu mengasihi, begitu baik pada saya, maka saya bersyukur. Nah, hidup yang dikuasai oleh rasa syukur itu nanti akan mewujud pada setiap tindakan-tindakan baik, pada setiap upaya-upaya yang serius untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan dalam rangka bersyukur karena kasih Tuhan yang besar yang dirasakan dalam kehidupannya. Jadi kita memuji Tuhan dengan cara menaikkan korban syukur dalam arti bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang bersyukur atas kasih Tuhan pasti kehidupannya akan membuahkan setiap hal yang baik yang Tuhan perkenan. Lalu yang kedua, orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Maka yang kedua, kita baru memuji Tuhan, kita baru memuliakan Tuhan kalau memang kita menjalani hidup di jalan yang benar. Hidup di jalan yang benar itu tentu saja bukan sekedar beriman dan percaya kepada Allah, tetapi bahwa kehidupan kita sehari-hari sungguh senantiasa menunjukkan bahwa kita punya relasi yang baik dengan Allah. Hidup di jalan yang benar tentu harus kita lakukan, kita kerjakan dengan cara mengikuti firman dan kehendak-Nya. Jadi kita baru memuji Tuhan, kita baru disebut memuliakan Tuhan kalau kehidupan kita sehari-hari sungguh kita jalani di dalam jalan yang benar. Dan tidak ada cara lain untuk hidup di jalan yang benar menurut pemandangan Allah kecuali atau hanya bisa kita lakukan dengan cara mengikuti firman dan kehendak-Nya. Maka yang kedua, mari memperjuangkan firman dan kehendak-Nya, menaati firman dan kehendak-Nya meskipun itu tidak mudah, bahkan mungkin ketika kita melakukan, memperjuangkan firman Tuhan, mungkin harus membuat kita sakit ataupun terluka, namun itulah jalan yang benar yang harus kita tempuh di hadapan Tuhan. Nah, dua hal itu aja yang saya ajak untuk kita renungkan bersama, saudari-saudaraku semua, dalam rangka kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui tindakan. Kita baru disebut sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan kalau tindakan kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapannya, dan seturut dengan kehendak-Nya. Maka dua hal yang bisa kita lakukan agar sungguh hidup kita menjadi sebuah pujian di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari hidup dengan penuh rasa syukur. Kita hidup dengan penuh rasa syukur karena Allah telah mencintai, mengasihi, menebus, dan menyelamatkan kita. Orang yang bersyukur untuk setiap kasih Tuhan pasti akan menghadirkan setiap kasih dan kebaikan dalam hidupnya sehari-hari, sehingga itu berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Dan yang kedua, kita baru memuji dan memuliakan nama Tuhan kalau kita sungguh-sungguh hidup benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada cara lain untuk hidup benar di hadapan Allah selain dengan melakukan firman dan kehendak-Nya. Meskipun tidak mudah, meskipun sulit, meskipun itu harus dilalui dengan menghancurkan ego, meskipun harus membuat kita merasa sakit dan terluka, tetapi disitulah Tuhan berkenan membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapannya. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, perenungan kita dalam Bun Pagi edisi hari ini, Senin 3 November 2025. Mari kita mohon berkat pertolongan Tuhan agar kita dimampukan mengerjakan firman-Nya dalam kehidupan yang kita jalani. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk memuji memuliakan Engkau melalui tindakan nyata kami sehari-hari. Oleh karena itu tolonglah kami agar kami terus hidup dalam rasa syukur, menyadari betapa luar biasa kasih, cinta, dan rahmat-Mu untuk kami, sehingga kami terus juga membagikan kasih dan kebaikan dalam hidup kami sehari-hari bagi orang-orang di sekitar kami. Dan mampukan kami untuk terus menempuh jalan yang benar di hadapan-Mu dengan cara melakukan firman dan kehendak-Mu. Meskipun tidak mudah, meskipun itu harus meruntuhkan sikap egois kami, maka biarlah Tuhan menolong kami agar kami terus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami memuji-Mu dengan tindakan nyata kami sehari-hari, sehingga dalam kehidupan yang kami jalani sehari-hari, meskipun dalam setiap bentuk-bentuk yang sederhana, di situ Tuhan dimuliakan, di situ Tuhan dipuji, di situ Tuhan ditinggikan melalui perilaku kehidupan kami sehari-hari. Ini doa syukur dan permohonan kami ya Allah,
kami naikkan demi nama Kristus, Tuhan Juru Selamat. Amin. Demikian, sahabat Petra dikasihi Tuhan, perenungan kita dalam Bun Pagi edisi hari ini, Senin 3 November 2025. Selamat menjalani hari ini dan selamat memperjuangkan firman Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita. Kami semua dari Radio Petra 105.7 FM, mohon pamit sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman, mohon pamit dan mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan. Selamat menghayati firman Tuhan dan memperjuangkannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.